Yang belum bergabung siapa nih, Pak? Pak Ika, Pak Vicky, Pak Hai, Abdul Hayi. Abdul Hayi ya yang belum masuk. Sama Pak Basir ya. Bapak Ibu bisa dimulai ya. Nah, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cuci muka heula habis ditunduk. Membuat prakarsa. Tahapannya berarti yang pertama nanti setiap kita bisa menyampaikan visi ya, visi apa masing-masing. Kemudian kita nanti ambil satu atau sepakati visi apa ya, satu visi aja yang disepakati dengan apa teman-teman. Setelah itu kita bikin satu prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati. Secara umum sih sebenarnya ya, apa ya, tugas-tugasnya kan memang bisa dikatakan bisa berulang lah nanti di modul 1.3 ini. Di Dekon juga nanti kita diminta buat bagja juga kalau nggak salah. Secara umum sih nanti berulang sih aktivitasnya. Mangga silahkan dari siapa menyampaikan visi, nanti mungkin Bu Gina selaku notulen buat menyatukan visi-visi. Mangga Bapak. Yang disepakati satu saja yang mau kita buat jadikan prakarsa perubahan. Silahkan. Maaf Pak Ika, ayo itu tuh. Saya ambil dari masing-masing mana yang bisa disepakati. Masing-masing menyampaikan idenya. Silakan. Nah, itu harus sepakati aja, Pak. Ini dulu ya Pak. Punya visi, tapi ini mah maksudnya cuman ini ya buat gambaran ini aja. Maksudnya tuh kayak mewujudkan sekolah peserta didik yang berkarakter kreatif melalui kegiatan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Jadi kayak apa sih? Nanti di ini aja dicatat aja dulu deh. Boleh. Kalau misalkan di ini apa sih namanya? Masing-masing aja di mana di ini di kolom chat aja gitu Pak. Nanti dipilih aja gimana? Boleh, mangga. Silahkan. Atau kan saya yakin dari Bapak Ibu sekalian untuk poin visi itu yang religius pasti ada ya semua. Atau saya pikir religius pasti ada. Kemudian soal karakter anak juga saya pikir juga semua ada ya barangkali ingin diwujudkan dalam visi masing-masing kita. Di antara dua itu saja barangkali kita bisa coba kelola, atau mungkin ada visi atau poin visi yang lain yang lebih menarik nanti biar kita diskusikan dan kita jadikan kita turunkan jadi program prakarsa perubahan. Satu sih sebenarnya nggak banyak secara ini program ininya. Gimana? Di chatroom aja diketik. Di chatroom aja ya masing-masing. Boleh Pak. Sampaikan isinya. Pak Hai, kalau ya nanti sih tentang iman dan takwa memang otomatis ya itu mah karena keinginan harapan kita. Maksudnya ada poin khususnya, silakan gitu bebas. Betul.
Berarti kalimat pertama adalah karena fokus pada peserta didik ya, teman-teman. Ya Pak. Jadi mewujudkan peserta didik ya awalnya ya. Ya. Peserta didik. Nah, ide nanti papi kita terus dicukur mah biasa Irian. Ini. Oh, justru pada biar dicukur teh leungit kabeh. Saktiannya hilang. Kesaktian leungit. Mungkin dari Pak Faki barangkali Lagi diketik Pak. siap. Masih chatroom. Guna sih bukan. Sudah saya tuh berkarakter. Tampung Pak. Sama ya. Sama Pak Ika, sama. Tuh 3 berkarakter. Nah, Udah tinggal langsung aja Bapak Ibu prestasi. kita ambil poin yang karakter Pancasila atau karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dari 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, tinggal kita mau ambil yang mana. Emang miripnya nanti kayak P5 kegiatan proyek di sekolah ya, tapi kan memang itu salah satu prakarsa perubahan juga yang kita lakukan di momen P5 sebenarnya. Berprestasi. Yang religiusnya mana Pak? Dari Pak Haji mungkin, Pak Haji Dede. Iya, ada. Pak Haji. Ya, berkarakter dengan profil pelajar Pancasila dan bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Betul, betul. Pusing. Bisa. Ambil pelajaran. Mungkin bisa diketikin di chat 6 profil pelajar Pancasila. Nanti kita bisa sepakati di antara 6 itu kita mau ambil yang mana. Yang nalar kritis, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global ya kalau nggak.
Mangga gimana? Mau ambil di antara 6 itu? Enggak. Pas kalian diambil 6-6-nya aja tah. Itu kan berkantor Pancasila masuk KB wis. Nanti programnya masuk PP. Kan kalau diambil salah satu nantinya Ada yang ngiri. ada yang ngiri. Kebanyakan nggak Pak kalau saya Pak? Arahnya cuma satu, arahnya tadi yang diminta kan cuma Iya. satu, prakarsa perubahan. Tapi Baik, bisa Kak. aja mewakili 6 elemen itu. Programnya apa kira-kira? Nanti jelasinnya satu-satu gitu Pak. Hubungan dengan Nah, benar. Nanti beririsan kan semuanya. Jadi masing-masing nanti dibagi tugas, berhak melihat siapa yang mengaitkannya. Di sini kan ada 6, berarti bagi 6 tuh kan. oh, enggak, baiknya semua apa satu. Satu untuk semua. Ya, Semua enak untuk itu Pak, satu. daripada semua untuk satu ya Pak. Takutnya waktunya ini Pak terlalu panjang untuk kitanya tuh Pak. Kira programnya. Kalau kaitannya dengan karakter mungkin yang satu ya Pak Paki ya berhak mulia tah. Tapi semua memang beririsan berkaitan. Iya Pak, betul Pak. Kebetulan lihat dari visi misi Bapak dan Ibu juga semuanya karakter semua tuh. Visi keren. Visi yang Pak Ika, mangga Pak Ika. Besok tuh mau pakaian apa nih Pak? Biar kompakan, batik atau biasa? Belum jadi ya konveksinya ya? Pak Paki batiknya belum dibagi sama Pak Haji, jadi bebas. Konveksinya belum jadi kayaknya. Oh iya Pak, betul betul. Belum dibordir logonya kayaknya. Kemeja aja tak bebas. Beberapa kelompok sih mungkin udah pakai seragam. Beberapa kelompok sudah sangat cepat Bang sekali. Merdeka Belajar gitu ya Pak ya? Betul, yang logonya kanan kiri depan belakang semua Pak. Lumayan itu Pak, 200. Sampai ke sini langsung. Ayolah, siapa yang deket konveksi itu? Beli jadi aja Pak Piki. iya di Shopee kayaknya lebih murah di Shopee. Tempel logo masing-masing. Jadi gimana batik tak baju putih? Baju putih ntar dikira pelantikan wakil menteri Pak. Belum siap. Aku tadi bilang
Gimana Bapak Ibu? Ayo dong. Ayo. Atau gini, misalkan dari 6 itu kita coba satu-satu satu elemen profil pelajar Pancasila, kira-kira program turunannya apa? Nanti dari 6 kemungkinan program turunan setiap elemen itu kita sepakati yang mana. Gitu. Ya, misalnya kayak gotong royong kan pasti banyak ya aktivitas gotong royong dalam kegiatan di sekolah. Tinggal paling kita sepakati contohnya apa misalnya. Kalau naruh kritis kemungkinan sih setting kelas ya atau pembelajaran ya. Bernalar kritis. Kalau mandiri juga Mandiri bisa. bisa apa sih misinya apa turunannya ya? Kemampuan mereka mencapai standar kompetensi kemandirian peserta didik ya SKKPD. Menciptakan pemimpin bangsa. Belum final nih, mana yang akan diambil? Belum. Belum. Jadi mau ngambil yang mana, Bapak? Berakhlak mulia aja Bu ya. Berakhlak mulia aja. Kan kita di sekolah tadi seperti visi kita mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa. Kemudian keseharian kita kan anak diberikan pembiasaan tuh di sekolah untuk membangun karakter yang baik gitu. Pembiasaan ibadah, kemudian pembiasaan menjaga kebersihan, kemudian etika di sekolah kan bisa saja seperti itu. Bagaimana? Jadi satu akhlak mulia, terus Pak Tadi berakhlak. apalagi Bu Gina? Kayaknya itu aja Pak, satu. Itu aja kayaknya sih satu Pak. Kalau kreativitas anak sih Pak, masuk kemana? Kreativitas masuknya ke ada kreatif Ada Itu di kreatif, yang kreatif. Bisa saja masuk dan saling berkaitan ya Pak Peki ya. Iya. Bernalar kristis masuk, berakhlak mulia berarti kan kemampuannya kan gitu ya. Nanti kan di Bagja buat pertanyaan namanya tuh pertanyaan bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, nanti kan tindakan atau perwujudannya ya melakukan eksperimen terhadap peserta didik melalui webinar atau apa gitu. Kan kayak Pak Hayu kan pernah mungkin. Peminatan tuh Pak. Iya. Tes ya. Iya. Ada yang download Pak, ada yang sudah download yang tahapan Bagja yang pakai ini tuh Pak, yang dari slide presentasi nggak Pak? Jadi nanti biar ketahuan. Jadi misalkan kita kan udah nih satu, misalkan yang tadi yang akhlak mulia gitu, nanti alur Bagjanya biar nanti langsung runtut gitu. Jujur saya belum buat Bu. Haji Dede yang udah. Slide presentasi kemarin kan di record ada nggak ya? Yang pautan kan. Mana ini?
pengen ke Pak Faki, Ya, Bu. Pak Faki. Gimana? Jadi Ya, Kak, di ruang kolaborasi modul itu ada apa sih namanya? Ada tautan kanvas Bagja. Saya mau share screen tapi nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa share screen. Maksudnya tolong dibuka dulu. Biar ya dulu, nantinya Bu. maksudnya kelihatan. Ada di Rukol tuh sebelum di Meet. Ya, dibuka dulu. Nyobain share screen tapi nggak bisa sayangnya. ngambilnya dari yang modul tah. Iya, di yang modul. Ada kanvas Bagja. Modul. Bukan yang Rukol, di Rukol modul ada tautan kanvas Bagja sebelum tautan link Meet sebelum kalau nggak salah. Oh, gitu. Iya. Oh iya. Ada PowerPoint gitu. PowerPoint yang banyak. Tapi di share sih. Ini juga nggak bisa. Iya. Ya. saya nggak bisa Aing nge-share. mah. Eta. Bu, Pak Fik ya ada. Ya. Ya itu, Bu. Benar nggak, Bu? Betul. Iya, betul. Jadi bagaimana Pak Hayi? Mau yang mana jadi visinya? Mangga, tadi mau jadi yang akhlakul karimah Mau lihat. atau yang karakter berarti kan ya? Atau yang Iya. kreatif? Materi tadi yang saya sudah ngomong tuh, Pak, Bu. Mau ngambil yang mana gitu? Yang tadi Pak Fakyan. Ya, kalau dari saya, bagaimana cara pertanyaannya tuh? Bagaimana untuk B buat pertanyaan umumnya tuh? Bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didiknya? Nanti tindakan atau penyelidikannya melakukan observasi terhadap peserta didik melalui angket minat dan bakat anak. Terus yang kedua, membuat suasana pembelajaran yang menarik, aman, nyaman, dan bermakna. Berarti tadi visinya itu yang kreatif, berarti yang diambilnya berarti ya Pak Faki? Iya, mangga, Ya. itu dari saya. Mau yang lain dulu tuh, Bu. Baiknya iya. gimana? Nggak apa-apa itu juga. Pak Vicky, ayo. Nanti tinggal diketik gitu maksudnya. Pak Hayi biasanya Pak Hayi. Bisa ini. Pak Hayi, iya ayo. Wong BK. Iya. Pak Ik, gimana Pak Ik?
Iya, iya. Kita bisa berangkatnya dari isu sih ya, isu yang ada di sekolah tuh, yang sekiranya memang perlu Diperbaiki. perbaikan. Mm-mm. Perbaiki. Isu sekolah. Di Baikku, menciptakan calon pemimpin bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Udah. Setuju. Namanya manjing kabeh. Iya benar Pak Wis Pak. Ya wis. nanti kegiatannya kan LDKS gitu ya. Nah, PKS. Nanti kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Baris siapa ya? Kepemimpinan. Kepemimpinan, betul. Itu visinya, misinya berarti misi. Betul itu mengenai Bagja apa yang dikatakan Pak Hayi, dari isu-isu yang ada di sekolah kita terapkan apa gitu, salah satu contohnya. Hayi. Ya kalau bicara isu sekolah kan beragam ya. Ya Iya. mungkin sebagian juga ada yang mirip, ada yang berbeda. Kalau sekilas gini misalkan isu yang memang sebenarnya jadi tantangan pendidikan, kalau apa kementerian bahkan nyebutnya 3 dosa besar pendidikan, meskipun ya istilah dosa besar kan juga lumayan ini ya. Kayak misalkan apa perundungan, kemudian pelecehan dan kekerasan seksual, sama satu lagi kan intoleransi. Kalau intoleransi saya pikir di Cirebon khususnya atau di sekolah kita sih masih tidak terlalu inilah ya, saya pikir ya. Karena kan mayoritasnya kita di sekolah itu beragama yang sama, meskipun ada mungkin 1-2 yang non muslim misalkan kalau di sekolah-sekolah. Paling di 2 yang dosa besar lain ya, yang perundungan sama kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah. Yang sekilas memang kalau pelecehan dan kekerasan seksual di sekolah itu ya tidak nampak ya, tapi seringkali itu terjadinya tuh ya bisa lewat verbal, sekedar candaan-candaan atau kalimat-kalimat yang mungkin dianggap biasa, tapi kalau bicara pelecehan seksual itu bisa masuk kategori itu. Itu 2. Kemudian yang lain misalkan tentang obrolan anak-anak sekarang ketika penggunaan bahasanya itu ya luar biasa ya, ketika ngobrol antar mereka tuh seringkali tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang ya cenderung barbar lah, istilah-istilah yang mereka suka keluarkan dalam obrolan. Ya meskipun kalau nggak ada guru ya, kalau ada guru kan pasti mereka juga mengontrol itu. Masuk bahasa-bahasa yang mereka kadang gunakan di chatroom, di sosial media mereka yang tanpa bapak ibu guru, itu juga ya rasanya soal sopan santun sih, soal tata krama yang juga semakin hari semakin jadi tantangan. Jadi kira-kira apa nih yang akan diangkat di Bagja? Nah iya, makanya itu sih sekilas gambaran isu-isunya. Apakah tapi emang bapak ibunya kira-kira ada isu lain yang di sekolah saya isunya ini, kira-kira isu ini bisa jadi isu bersama nggak gitu ya yang lagi Ya, Pak. yang lagi beraktif adalah itu ya, bullying tuh ya. Iya, Wadanan. Gimana nggak terus ada ya, kita ketika kecil aja kadang udah wah ini bayi matanya gede bayi matanya kupingnya dari kecil
Iya, udah situasi sudah gedean ya Pak ya. Astagfirullahaladzim. sesuatu yang agak memang PR besar sih buat ngilangin bullying di Indonesia ya secara umum ya. Angga, kita kesepakati lagi yang visi guru penggeraknya apa nih? Kesepakatan bersamanya. Mau naikin isu apa? Ya, terus bagjanya naikin isu apa? No. Apakah yuk nyicil buatkan Pak barang-barang. Lingkar pinggang ideal, menarik ini soal kesehatan. Itu contoh dari ini Contoh dari sana itu sih Pak. modul. Jadi modul ya. Lingkar pinggang ideal. Lokasi menggambarkan tinggal baca. Image. Iya sedikit ya, itu sederhana ya. Visi. Kalau visinya gini sih Pak, punten nih. Mangga gimana? Terwujudnya lulusan yang berkarakter, berprestasi unggul, berintegritas, berwawasan global dan peduli lingkungan. Nanti untuk prakarsa berubahnya berarti mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi, kreativitas, inovasi dan budaya positif pada anak. Anjing beli. Manjing wes. Coba diketik di chat bisa beli kelala di sih ya. bisa bukan kepanjangan atau coba di chat diketik di chat. Beberapa variabel itu ya hitungannya. Iya, jadi tadi tuh Ya. Kita awalnya sih oke, kalimat cuma, awalnya oke. cuma satu variabel aja sebenarnya kita tuh sepakati variabel apa gitu nanti kita Coba ketik dikit, pakai Siapa? yang tadi ketik dikit, kayak bagus tuh ada dipresentasikan hari apa sih ini teh? Senin, Pak. Senin. Besok kan loka. Dilanjut ning loka diskusi. Kayak pada siang.
Terwujudnya lulusan yang berangkat. Udah tuh Pak. Mangga pilih. Targetnya lulusan apa Pak Ki? Ya lulusan peserta didik berarti ya murid. Kalau saya lebih ke karakter Pak, pengennya Pak. Maksudnya kalau terwujudnya siswa dalam artian kita kan membina anak dari kelas 7, 8, 9. Dan tidak hanya lulusannya saja, ya lulusannya juga diharapkan berkarakter. Iya. Berarti kan cuma target akhir saja kalau lulusan. Kalau Oh iya. Kalau siswa mah dari sebelum lulusnya juga sudah berkarakter ya. harusnya harapannya berkarakter dari awal pembelajaran sampai nanti tuntas gitu. Gimana? Iya. Iya. Jadi lebih cenderung ke peserta didik ya. Boleh Pak, boleh. Profesor Ya, perubahannya kalau bicara karakter sebenarnya kan salah satu contohnya kan kegiatan yang 5S ya. Dan itu saya pikir sudah berjalan semua, itu nggak bisa, bukan hal yang prakarsa perubahan yang gimana ya. Senyum, salam, sopan santun itu. Jadi seharusnya karakter tidak usah ini ya karena sudah bagian dari bagian karakter anak-anak ketika ketemu samanya, ketemu bapak ibu guru atau warga di sekolah. 5S, ada yang 3S, memang ada yang 5S. Dan itu saya pikir semua sekolah sudah menjalankan itu ya, 5S. Kalau bicaranya biasa. insya Allah diterapkan. Ya, 5S. Ya udah kita ambil dari satu berprestasi saja. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam berprestasi. Wisi Bisa, berarti kan nanti bisa akademik non akademik kan gitu. Iya. Kan tidak hanya satu sisi kan. Betul. Bisa itu. Saya tinggal di breakdown aja pertanyaan-pertanyaannya. Mewujudkan apa menciptakan? Mewujudkan peserta didik yang memiliki prestasi akademik yang akademik dan non akademik. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam akademik maupun non akademik. Oke. Di bidang akademik dan non akademik bisa. Nah, ini kan pertanyaannya bagaimana caranya kan? Iya. Apa yang dilakukan untuk mencapai itu? Bisa. Ya, deal ya. Sip, betul Pak. Ya. Gimana Pak Dede? Setuju. Bu Gina. Lanjut. Setuju. Yuk lanjut ke bagjanya berarti ya. Akademik. Berarti sekarang yang tinggal ini aja Pak. Yang bagjanya ya pertanyaannya. Berarti pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta Didik yang berprestasi di bidang akademik dan maupun non non-akademik. akademik. Berarti langsung diedit aja ya berarti ya Vicky ya? Bisa diedit nggak itu? Kita mohon untuk tulisannya benar. Mana? Salah ya? Dulu. Lain Ya, aku gitu. belum berubah. Kan peserta yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Bidang akademik maupun Oke, dapatnya dihapus nih. Yang dapat. Yang memiliki. Ya.
Yang berprestasi juga kan berarti tujuan utama, Pak. Pasti yang ingin diraih atau yang ingin didapat itu pasti mewujudkan. Dapatnya lebih kalau gimana? Mewujudkan peserta didik yang berprestasi saja udah cukup, dapatnya nggak usah. Siapa? Pak Hayat. Bisa Pak. Berarti tindakannya, ya Pak. Tindakannya itu karena bicara prestasi itu kan kita perlu penelusuran dulu ya. Penelusuran ada bisa melalui angket minat dan bakat. Ya, Di awal tahun ajaran dan juga dari hasil Psikotes. ya psikotes bagian dari itu, hasil belajar di tahun sebelumnya itu kan juga bisa jadi gambaran tentang capaian prestasi sekolah ya. Iya. Anak-anak di kelas A, kelas B dan seterusnya. Berarti apa? Berarti mencari Terus berkomunikasi dengan Berarti mencari informasi mengenai minat dan bakat siswa melalui angket, gitu ya Pak? Ya, melakukan penelusuran minat dan bakat peserta didik melalui angket. Angket, terus juga Tes. Ya. Lalu membuat pemetaan kemampuan peserta didik. Ada kategori-kategori siswa yang kan ada intervensinya. Kalau yang siswa ini kategori siswa yang lemah misalkan, ya mungkin ada treatmentnya apa, yang sedang, yang udah punya nilai bagus, kira-kira ya bisa difasilitasi untuk mengembangkan kemampuannya ya dengan ikutin lomba-lomba kan gitu ya. Ya, mengadakan kompetensi, ya Pak, kompetisi Pak antar anak. Internal ya, kompetisi internal di setiap bidang mata pelajaran, itu juga bisa salah satu seleksi ya, saringan buat nanti mewakili sekolah. Tapi memang konteks berprestasinya juga perlu diperluas ya, artinya jangan sampai prestasinya ya hanya kalau dia ranking 1 dia berprestasi, kalau dia nggak ranking 1 dia nggak berprestasi, kan seringnya kan gitu ya, dikotomi berprestasinya hanya dilihat dari angka, dilihat dari piala, tapi ketika ada sisi misalkan secara karakter ya, tadi masuklah ya karakter ya, si karakter yang dia mungkin ya kemampuannya middle lah, menengah, tapi sopan santunya, budi pekertinya itu juga kan kalau di beberapa pelatihan tuh sering dianggap bagian dari anak ini juga berprestasi. Artinya meskipun dia tidak ranking 1, tapi ketika dia menunjukkan perilaku-perilaku positif, itu bagian dari prestasi dia. Ada apresiasi di sana. Itu yang dipahami. Artinya tidak hanya prestasinya tuh ya ada piala, ada ranking berapanya, itu saya pikir itu artinya skup berprestasinya perlu diperluas. Atau gimana? Atau udah berprestasinya ya pakai ranking prestasi, yang juara prestasi, yang enggak ya berarti nggak berprestasi. Ada konteks kata berprestasinya. Iya Pak Haji, prestasinya itu apakah untuk umum, ataukah kelompok, ataukah perorangan ini ya? Targetnya tuh berprestasi kan berarti memiliki capaian ya. Iya, jadi capaian peserta didik tertentu aja apa untuk semua siswa kita yang Nah ajar? iya, itu maksudnya itu. Kita memang orientasi prestasi yang ya standar, yang artinya ada ikut kompetisi dia juara, kita persiapkan itu, atau berprestasinya ya secara lebih luas.
mewujudkan peserta pakai yang mana didik gitu aja sih. yang berprestasi akademik maupun non akademik. Non akademik ya, secara itu kan mencakup semuanya sebenarnya. Non akademik kan tidak hanya soal kejuaraan di luar akademik ya, itu mau gimana, non akademik. Is something in the way, stop resting. Itu Bagja. Mana udah diketik. Selesai, Pak. Nah, terserah kepala aja sampai ada keputusan juga. Ya, kalau mau kasih cepat silakan. Tidak punya pimpinan bagaimana? Soalnya udah di luar tahunnya di pimpinan. Tidak boleh dipimpin. Kami udah. Kalau misalkan ini masih ada berlanjut kasih kesempatan, terus makanya sanggup mau terus jalan. Gitu. Waktunya. Aduh. Ya. Sudah pulang berarti Pak? Belum. Ya udah. Tadi itu Tom. Terbuka semua kan dari. Ya kan beli. Ya kan beli. Ya semuanya. Yang buat pertanyaan itu kalau nggak salah sih itu kan mempertanyakan visinya apa yang harus dilakukannya dulu kan ya Pak Diki? Yang harus dilakukannya dulu. Ya, apa yang harus dilakukan dulu. Oh, untuk iya. mewujudkan itu visinya kayak gitu. Nanti tindakannya, yang isi tindakannya yang tadi yang Angket. Ya, angket. Sama kalau nggak salah tadi tuh pemetaan siswa. Minat bakat. Ya, betul. Lingkar. Lingkar pinggang lagi. Harusnya kan ngomongnya sebelumnya. Untuk mewujudkan ya. Ya. Tadi tuh saya nyapa yang ngomong. Kalau nanti si Adil ya, memangnya saya ngomong. Kalau orang jujur, saya kasih kesempatan. Itu juga tadi kan obat bener obat. Obat bener. Oh. Akhirnya kan kebuka dong bagaimana caranya. Nggak tahu sih. Makanya. Terus jangan ninggalin sesuatu yang saya ada tapi hilang kan. Terus saya konsultasi dengan siapa? Ya semuanya.
Ya Pak Karim kan benar, saya ada di sini. Kalau tadi kayaknya Covid juga ada, tapi nggak mau kan? Covid ada nggak waktu itu? Kayaknya ada deh. Kayaknya orang Selamat Pak Ane. nangis tuh dia di depan mau pulang. Covid, tapi saya lupa juga kelihatan mau luar yang ngajar tuh Pak. Habis Jumatan kan ada dia. Nah, di Jumatan. Ya, ya, makanya terserah mau saya diangkat atau Pak, buat ambil pelajarannya Pak. dari situ Buat ambil Ya yang pertanyaan. oke. Ya ini dari saya, punten kalau salah. antara Strategi model pembelajaran, Strategi model biar tahu tuh itu tuh koordinat metode pembelajaran, di situ apa yang dapat dikasih koordinatnya nih. meningkatkan Dia nggak pernah Jangan ketemu ya Pak. jangan di transfer. Dia nggak ketemu Hari orangnya. ini. Kalau saya ngomong gitu dia nggak akan itu nggak akan yang si Jokonya tuh ditaruh di jauh dia udah ngambil paket. Itu tuh Online itu kan membuat tindakannya Pak. oh seperti ini nih. Jadi Berdiskusi dengan komunitas guru untuk menyusun strategi komunitas belajar. boleh Nah, itu kan yang Instagram Untuk kan itu juga yang menyusun strategi. Iya. Tapi nggak tahu kan di polisi aman, Bang. Strategi Namanya Gori. Terus selanjutnya apa ya yang keduanya ya? Membuat rancangan pembelajaran yang menarik. Emang itu tahu sih ada Pak Gori nggak? Tahu. Mahal. Ya lumayan. Yang sedikit 50.000 dapatnya sedikit pisan. Ganja Dari dari jauh-jauh. aman, nyaman, dan bermakna. Pisan. dan nyaman ya. Ya, dan bermakna. Membuat rencana. Baik, nyaman, bukan bermakna. Nih, efek Papo Gorila tuh. Bener beli kuno. Tampung dulu ya Pak, tampung dulu Pak. Ayo Pak Ik. Ini ya bikin malu. Dedek. Ini apa Papo Gorila? Tuh. Efeknya juga tahu. Sama Pak, obat yang Efeknya apa coba, Ji? Papo Gorila membuat Buat lagi Pak punten Pak Vicky. Kan baru BA. G-nya Pak. Gali. Gali mimpi. Saya emang nggak kelihatan, Diperbesar aja Pak Ik, itunya tuh di enter zoom-nya tuh nanti kelihatan. Di full screen tetapnya Pak. Pak Ini yang Ik aja ngerasa masih nombae. masih nem dengan Pak ya Allah. Iya, ini ada. Dia tuh merasa gabung kasar di lumur. Jadi lama kalau udah tuan Batasan baik. Jadi punya keberanian sih. Iya, jadi dia merasa Ya orang lain nggak kecil lah sama dia. merasa tubuhnya lebih besar daripada yang lain. Dia rumahnya dekat pada Dangdut. Ya, tahu. Itunya berarti gali mimpinya. Pertanyaannya Ya bagus sekali. Wah, iya. Wahyu itu istrinya. pertanyaannya pembelajaran seperti apa dan hal baru yang saya inginkan. Apa ya? Pembelajaran seperti apa dan hal baru yang saya inginkan setelah murid mulai berprestasi. Konon apa?
Prestasi. Ya harus catat sedikit. Ya, berprestasi Bener dalam sekali. belajar, Pak. Wis berprestasi sama apa wis. Nah, untuk tindakannya dong azan, Pak. Stop dulu, Tas. Anjir. Bapak Ki, cara lihat supaya besar bagaimana? Aduh, saya nggak kelihatan. Ini nih Pak, yang di punten, yang enter zoom-nya tuh Pak, kan ada dari Pak Vicky tuh. Nanti Bapak klik kayak gambar pembesar tuh Pak. Nanti diklik, nanti zoom gede itu tuh Pak. Nanti digeser bisa. Gimana ya? Itu bisa. Nah, untuk tindakannya Pak. Wah. 1. Menulis minat dan bakat murid atau anak peserta didik. Kedua, melakukan pembelajaran di luar kelas atau games. Terus mendokumentasi seluruh kegiatan. Hasil dokumentasi seluruh kegiatan dan hasil kreativitas anak. Peserta didik Pak, nundur peserta didik Pak aja anak. Bener beli Ibu. Babe pemain nulis baik. Lanjut Pak, lanjut. Kuis terus sedikit. Oh ya wes. Khawatirnya dijukuti kami kok tadi salah nang lemong ah. Enak Pak Vicky mah tinggal nulis. Jaya C berarti. Apa? D Pak. Jabarkan rencana. Tampung dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus. Oke. Berarti apa langkah sederhana untuk menggali prestasi peserta didik? Konon tak Pak? Beli papa. Hah? Beli papa main privilege ya? Atau bagaimana langkah-langkahnya gitu, bagaimana langkah-langkahnya yang dilakukan. Apa langkah sederhana untuk menggali peserta? Iya, prestasi? iya benar langkah-langkah sih. Iya. Kurung buka. Anda anu sih Pak. Apa? Tanda tanya ipai kuno lo. Hah? Nah, tanda tanya. Ya. Terus tindakannya berarti fokus pada bakat dan minat anak. Fokus pada bakat dan minat peserta didik. Terus Menularkan semangat belajar. Lalu membuat media belajar dan pembelajaran yang kreatif. Tidak ada perubahan di format. Diulangi seolah-olah tongkat sambal lah. Data sambal gula dimakan aja. Media belajar dan pembelajarannya kreatif, Pak. Membuat media belajar. Iya. Dan pembelajaran yang kreatif. Nah, kedutaan Pak. Puyeng gitu lu. Kreatif dan berkolaborasi dengan teman.
bersama guru gitu. Kan kita tidak bisa bekerja sendiri ya, Gitu. Betul Pak. Sip. berkolaborasi. Tadi juga melanggar lagi. Itu nanti di Suarakan sejawat. bagian A kalau nggak salah Pak. Bagian terakhir. Siapa saja yang dilibatkan. Oh ya, ke situ ya. Atur eksekusi ya, atur eksekusi. Iya, atur eksekusi, betul Pak. Nah, itu berarti yang kata Pak Dede masuknya ke atur eksekusi. Mangga ya, Oh. boleh. Oke Pak, atur eksekusinya pertanyaannya, dikritik dulu Bapak nih. Bro, Ya. cilik bisa. Sabar. Eksekusi. Pertanyaannya berarti siapa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran? Terus yang kedua, tindakan apa agar terlaksana? Pak. Nah, berarti itunya siapa saja ya? Berarti kepala sekolah ya Pak ya? Rekan sejawat, peserta didik, wali murid, kan Anda Pak? Iya, itu Pak. Iya, sivitas akademik sekolah, guru, Kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, wali murid, wali murid. orang tua gitu aja. Enggak baiknya pribadi. Terus yang jawab nomor 2-nya berarti melakukan kolaborasi dan monitoring untuk rencana tidak lanjutnya. Bener beli Pak Hayi? Aman Pak. Memang tambahannya ini apa? Dari konteks yang judul di atas itu kan kita masih belum munculin yang non akademik. Karena dari bagian A, G itu kan kita fokusnya yang internal apa? Pembelajaran akademik ya. Iya. Yang non akademik kita belum apa? Menambahkan. Karena judul di atasnya kan akademik maupun non akademik. Nanti perasaan tuh ada kayak atap tuh Pak. Maka beli salah ya. Betul ya. Bener Ada. bisa Bu Gina bener gue. Kita durung ngena Pak. Kalau aku dulu Pak. Ngebleng otaknya Pak. Aja atap. Iya, atap setelah bagja ya. Itu bisa ATM Pak. ATM sih. Pleket kayaknya. Yang ambil pelajarannya bisa ditambahin satu nggak Pak? Boleh. Nah, bisa. Boleh. Tapi Sangat-sangat ini ya. boleh. Oh, boleh. Yang ambil pelajarannya kayak misalkan sekolah manakah, kan ini kan tentang ini ya, mempertanyakan yang berprestasinya sekolah manakah yang pernah berhasil Atau yang dianggap berprestasi. Iya, bukan mengembangkan prestasi akademik dan non akademik. Oh iya. Gitu. Referensi ya. Nanti di tindakannya Oke. ya, di tindakannya mencari contoh nyata Melakukan referensi, yang mencari referensi. ya sekolah yang berhasil mengembangkan bukan mengembangkan, melaksanakan benar balik. Bentar. Mau saya mengembangkan, bentar. Ini kecil banget. Benar Bu, mengembangkan apa? Ya benar. Berhasil mengembangkan Kecil. prestasi akademik. Dan non akademik, ya itu kata-katanya. Tapi bisa kegiatannya studi banding, Nah, ya gitu Pak, betul. jalan-jalan. Terus Lu siapa?
Atau Biasanya ini ke sekolah yang Kristen. apa ya? Yang sekolah yang sudah merdeka itu apa sih namanya, Pak? Pusat keunggulan apa, Pak? Sekolah penggerak. Nah, Sekolah ya itu penggerak. bagus, Pak. Berarti jalan-jalannya mono. Iya sama anaknya Pak Haji Oli salam, Pak Haji Dede. Ibu Sukarman. kalau pulang main ke Indonesia sama suami. Salam lagi Pak Pake, Pak Karman. Bener nih dengan Arab bener. Besti katanya. Besti. Sini kan. Sini ya. Aye, salam bagus. Kali mimpi juga ada tambahan berarti ya. Kita Mimpi, masih boleh. pelajaran berarti kan akademik, Berarti Apa kali mimpi? non akademik ya berarti. ada pelajaran apa kebiasaan baru yang dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik. Ya nggak apa-apa. Pak Hayi, Pak Agus nanyain saya nggak? Waduh, nanyain saya. Mantan Nah. partner, Pak. Nah, di tindakannya berarti ini teh kecil sekali. Si komunikasi akademik berarti apa kebiasaan baru? Ini adalah 5 menit lagi. menyusun apa sih? Apa kebiasaan baru? Apa kebiasaan baru yang dapat meningkatkan prestasi akademik? Berarti menyusun kompetensi Kalau SMP SMA ya menggerakkan apa? MGMP internal sekolah ya. Oh ya tuh bisa gitu Pak. Dorong pelajaran berbasis. Yang kombel itu nggak sih? Ya, betul, Pak. Betul kombel. Ya iki sana lagi di Kimisan kompetisi apa Bu Gina? Nyusun kata-katanya bingung saya. Memang Bu dari tadi Pak Fikir main ngerti kita sih Kalau baru ngomong mikir ya Pak. Dulu. Menyusun kompetensi titik-titik itu belum Ya peragat. awas Pak, orang di save loh. Iya. Hai. Tadi kita nyusun kompetensi. Bagja. Nah, untuk atapnya apa, Pak? Untuk apa? Untuk atapnya apa? Saya Kita tampilin juga atapnya. Pembelajaran. Kan di situ ada jadi apa namanya di rukol kalau nggak salah. Coba dicek sebentar. Dicek dikit Pak, baik sama. Ini Atap. bahas atap enggak gitu. Kalau nggak salah sih. Kalau lihat contoh sih nggak ditampilin Pak. Iya. Yang udah Aman berarti Pak. baca aja. Cuman di samping sama si Hilal tuh yang bunuh sananya. Itu Pak, mata yang tahu. Pas Pak. Tapi ada tulisan yang tidak tahu lah. Hilal nggak tahu belum. Waktu mau belajar pakai. Ya dong. Nah, itu soalnya apa? Prakarsa.
Kalau si Wandi yang itu benar itu Pak Mahdi Mas aja. Iya. Nggak masalah. Oke, kita sini simpan dulu karena sudah 5 menit lagi. Kita diskusi lanjutkan besok. Sekalian ya Pak ya ketemu. Sekarang ketemu kan enak. Atau nanti ini di share juga, di share wis. Di share. Elaborasi bikin meeting. Ayo, Pak. Bapak Ibu sudah beres? Ya Pak. Lagi di grup yang awal ya. Baik Pak. Baik Pak, siap. Izin live Pak. Nah, baik Bapak Ibu, waktunya sudah beres. Oke, kita bergabung lagi.
Halo Pak Wawan. Pak Wawan masih masuk ke grup yang sebelah. Oke, baik. Mungkin ada satu orang lagi, silakan untuk membuat atau memberikan refleksinya sebelum kita tutup sambil menunggu Pak Wawan nih. Pak Wawan belum masuk nih. Silakan Bapak Ibu. Memang agak unik di Bagja ini ketika kita memang berusaha membiasakan diri untuk melihat aset Bapak Ibu. Yang selama ini kan kita melihat, aduh nanti takut ini kita nggak punya ini kita nggak punya ini, selalu seperti itu yang biasa kita lakukan Bapak Ibu. Nah sekarang kita dipaksa untuk selalu melihat aset Bapak Ibu. Oh si ini kemampuannya ini. Yang tadinya misalkan si Bu Dini, ternyata dia nggak punya mau ada acara nari gitu segala macam. Oh ternyata dia nggak punya nih. Kita nggak punya uang untuk sewa dan segala macam. Nanti ada ide, oh ada guru-guru nih yang jago kesenian, dia bisa bikin baju dengan apa adanya, dengan bahan-bahan apa gitu. Nah itu melihat kemampuan itu yang kita lihat Bapak Ibu. Jadi tidak lagi karena nggak punya baju, tidak sewa, akhirnya tidak jadi, tetapi ada guru seni yang punya kemampuan untuk membuat sesuatu dan bisa digunakan Bapak Ibu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Itu konsep substansi dari Bagja seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Silakan sekali lagi saja ada refleksi tentang pertemuan hari ini, Bangga, sebelum kita tutup Bapak Ibu. Pak Wawan sudah tidak salah lagi? Tadi masuk ke grup yang sebelah ya Pak Wawan? Masih di mute Pak? Oke, nggak apa-apa Pak. Mangga silakan Bapak.